Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia. Integrasi, kalimat yang sering kita dengar saat pelajaran kewarganegaraan. Adapun ancaman yang terjadi jika kita menyalahgunakan atas kata tersebut. Maka kali ini kita akan membahas apa saja sih ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional tersebut dan apa saja ya kasus-kasus yang tanpa kita sadari termasuk dalam pemecah integrasi tadi. Namun, sebelum kita mengetahui apa saja ancamannya, maka kita juga harus tahu apa sih pengertian dari integrasi nasional tersebut dan apa penyebab atau faktor pendorong yang membuat terjadinya ancaman terhadap integrasi nasional tersebut. Maka yang pertama kita akan membahas pengertian. Menurut KBBI, integrasi tersendiri ini artinya penyatuan hingga menjadi kesatuan. Namun di umumnya integrasi ini proses sosial yang penting dalam masyarakat dan dapat menentukan kelangsungan hidup kita di dalam suatu kelompok. Maka dalam artian lengkapnya, integrasi nasional diartikan sebagai proses penyatuan penting dalam masyarakat secara menyeluruh atau nasionalisme untuk mencapai suatu kesatuan bangsa. Dan kemudian adapun faktor pendorong atau penyebab timbulnya ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia. Yang pertama, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yang terjadi secara berlebihan. Hal ini terjadi ketika ideologi yang beragam dan tidak sesuai lagi dengan aturan Pancasila. Contohnya bisa dilihat pada ideologi komunisme yang membuat sifat untuk menghargai manusia itu menjadi berkurang. Yang kedua, terjadinya ketidakmerataan di dalam bidang pendidikan, pembangunan, budaya, dan lainnya. Selanjutnya, tidak adanya lagi rasa kepercayaan terhadap para pemimpin negara. Ini terjadi ketika suatu saat kita tidak ada lagi rasa percaya itu yang timbul terhadap para pemimpin, maka negara tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan syarat dari terbentuknya suatu negara itu adalah pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya, adanya sikap yang ingin membeda-bedakan serta merendahkan golongan lain. Sikapnya ini dapat memicu konflik antar golongan. Belum lagi jika adanya sifat yang ingin merendahkan golongan lain, ini juga bisa menjadi pemicu tambahannya. Selanjutnya, adanya sifat egoisme dan apatisme yang tinggi dan tidak ada sikap toleransi yang terjadi. Ada sifat egois atau mementingkan diri sendiri, serta ada apatisme yaitu sifat acuh nggak acuh terhadap bangsa dan negara, dan tidak adanya partisipasi aktif akan juga mendorong timbulnya ancaman terhadap integrasi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir itu kurangnya kesadaran masyarakat bahwa akan adanya ancaman dari luar negeri. Pentingnya mengenal ancaman dari luar negeri ini mampu membuat kedaulatan menjadi terganggu. Tentu saja hal ini harus disadari supaya tidak terjadinya disintegrasi bangsa. Selanjutnya, adapun macam-macam atau jenis-jenis dari ancaman tersebut. Yang pertama itu ada ancaman militer, dan yang kedua ada ancaman non-militer. Ancaman militer ini adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Adapun contoh-contoh ancaman militer yang berasal dari luar negeri, yang pertama itu agresi militer, terus pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase atau mata-mata, sabotase, aksi teror, dan masih banyak lagi. Serta ancaman dari dalam negeri itu kayak konflik horizontal, aksi teror, pemberontakan bersenjata, kekerasan yang berbau sara, dan juga gerakan separatis. Dan yang kedua itu ada ancaman non-militernya. Ancaman non-militer ini ancaman yang tidak menggunakan senjata api, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara. Ancaman ini dipicu oleh pengaruh negatif globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara
disadari ataupun tidak, yang menimbulkan dampak negatif berpotensi menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara. Contohnya itu kayak pengaruh hidup kebarat-baratan atau tidak mencintai tanah airnya sendiri, atau lebih suka membandingkan produk-produk lokal dengan produk luar. Dan ciri-ciri dari non-militer ini pula tidak bersifat fisik dan bentuknya juga tidak terlihat. Maka adapun kasus-kasus yang terjadi pada kehidupan sehari-hari dan dapat memicu terjadinya ancaman terhadap integrasi nasional tersebut. Berikut videonya. Mau beli apa ya? Mbak, mau beli aquanya dong yang besar 2 ya. Oh iya mbak, harga 1 botolnya berapa ya mbak? 6.000. Hah? Kok mahal banget sih? Di kedai lain aja cuma 5.000. Lah, ya udah deh, ini uangnya. Oke, makasih mbak. Kok makin lama jualan aku makin sepi pembeli ya? Apa karena harga barang yang aku jual terlalu mahal? Kayaknya sih enggak. Terus apa ya? Gimana ya caranya supaya pelanggan aku balik lagi ke toko aku dan membeli barang-barang apa harganya sesuaikan sama harga yang seperti biasanya aja ya. Mungkin dengan itu membantu mereka untuk bisa belanja ke toko aku lagi. Ya bagus tuh. Ih, mager lah. Seharusnya aku tidak seperti itu ya. Sama saja aku ngerusak negaraku sendiri kalau semisal aku kayak gini. Seharusnya aku juga harus berminta maaf sama mereka. Karena mungkin mereka itu tidak terbiasa dengan logatku ya. Jadinya mereka pikir aku ngebentak mereka. Aku gak boleh menahan hubungan sebangsa setanah air kita kan. Mbak, saya mau baju yang itu 2, terus sepatunya juga lucu, apalagi ya, tuh topinya bagus, pokoknya semua dibungkus ya mbak, paymentnya cash, terus ada diskon nggak mbak? Apakah kau yang mau tanaman minyak tadi? Wahai cucuku, tadi nenek, tapi bukan saya nek yang mengambil. Tadi nenek melihat bahkan teman nenek bisa jadi kan nek, orang yang seperti jiwaku adalah orang lain. Oh iya, nenek salah. Bisa jadi adik. Maka
Maka hanya itu saja video-video dan penjelasan yang dapat saya dan teman-teman saya berikan. Kurang lebih mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya sebagai perwakilan menutup video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.